Jalan-jalan ke kota Bekasi, tidak lupa ke kota Mataram. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Irawan dengan NPM C1 Channel 24127. Saya dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15 mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Narmanza, SPD MPD, guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama, yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Definisi bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Lalu yang kedua, ada kedudukan dan fungsi. Ada dua, yaitu yang pertama sebagai bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai lambang kebangsaan, identitas nasional, alat pemersatu, dan pengembang budaya serta ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, dan komunikasi nasional. Contohnya perkembangan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama sebelum kemerdekaan. Bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca sejak abad ke-7. Diikrarkan sebagai bahasa persatuan itu pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Lalu, pengembangan ejaan dimulai sejak ejaan Van of Wisgen pada tahun 1901. Lalu yang kedua, sesudah kemerdekaan. Penyempurnaan ejaan yaitu ada ejaan Somandi, ejaan LBK, dan ejaan EYD. Lalu pada 2016, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI diperkenalkan. Dan tahun 2021-2022 dilakukan revisi untuk penyempurnaan aturan. Pada pertemuan 2, yaitu membahas sikap berbahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian sikap bahasa Indonesia, yaitu posisi mental atau perasaan seseorang dalam bahasa tertentu. Nah, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri sikap bahasa yaitu ada kesetiaan bahasa, yaitu menjaga dan melindungi bahasa dari pengaruh lain. Lalu yang kedua ada kebanggaan bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas. Dan yang terakhir ada kesadaran norma, yaitu penggunaan bahasa secara sopan dan santun. Selanjutnya ada jenis dan komponen sikap bahasa. Yang pertama, jenis sikap bahasa. Ada yang kebahasaannya itu seperti penggunaan EYD dan kalimat efektif. Dan yang kedua, non-kebahasaan, sikap sosial, politik, dan estetis. Lalu ada komponen sikap bahasa, yaitu seperti kognitif, pengetahuan tentang bahasa. Lalu ada afektif, sikap suka atau tidak suka terhadap bahasa. Dan yang terakhir ada konatif, yaitu tindakan nyata terhadap penggunaan bahasa. Lalu ada sikap terhadap bahasa Indonesia, ada sikap positif, yaitu berhati-hati, peduli, dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan yang kedua juga ada sikap negatif, yaitu meremehkan bahasa Indonesia dan lebih memprioritaskan bahasa asing. Pada pertemuan ketiga, membahas materi tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Di sini membahas tentang jenis tulisan akademik, yaitu ada prosa fiksi seperti novel, cerpen, legenda, dan lain-lain. Lalu ada juga prosa non-fiksi. Nah, di sini terbagi lagi. Ada hasil kajian pustaka seperti makalah, artikel populer, terus ada buku ajar, modul, dan lain-lain. Lalu ada juga dari hasil penelitian seperti tesis, skripsi, disertasi, artikel jurnal, dan lain-lain. Lalu ada sistem penulisan ilmiah. Nah, kalau misal hasil dari kajian pustaka
memuat judul, abstrak, pendahuluan, landasan teori, metode, pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Sedangkan kalau dari hasil penelitian, yaitu memuat judul, abstrak, landasan teori, metode penelitian, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Pada pertemuan keempat, yaitu membahas tentang menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Tujuannya agar mahasiswa mampu memanfaatkan berbagai sumber referensi digital untuk menjelajah dunia pustaka. Nah, di sini membahas tentang platform sumber referensi digital, yaitu platform populer untuk mencari referensi ilmiah, yaitu ada Crossref, ada Ipusnas, PDF Drive, Mendeley, dan lain-lainnya. Pada pertemuan 5, yaitu membahas materi tentang presentasi ilmiah. Yang pertama, hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah adalah keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide dan temuan penelitian dengan tujuan memengaruhi audiens. Ada 3 elemen penting, yaitu komunikasi, media yang digunakan, dan audiens. Komponen penting dalam presentasi ilmiah, yaitu ada kinesis atau gerak tubuh, lalu ada suara. Suara tersebut mencakup volume, nada, dan intonasi. Lalu ada media presentasi yang digunakan, seperti PowerPoint, dan ada manajemen waktu dan kebutuhan audiens. Lalu bahasa yang santun, serta sarana dan prasarana yang representatif. Nah, terus ada lagi kriteria presentasi. Yang pertama itu hebat, yaitu audiens memahami dan terinspirasi oleh pesan yang dibawakan atau yang disajikan. Lalu ada luar biasa. Luar biasa itu audiens mengubah keyakinan atau tindakannya setelah mendengar presentasi. Dan ada yang terakhir yaitu yang buruk, yaitu komunikator gagal menyampaikan pesan sehingga audiens tidak paham. Pada pertemuan 6 dan 7, yaitu membahas materi tentang mendesain proposal kegiatan. Pertemuan ini berkaitan dengan proses merancang proposal untuk kegiatan atau proyek tertentu. Ini mencakup tentang langkah-langkah dalam menyusun dan merancang proposal, dari identifikasi kebutuhan, perencanaan, penetapan tujuan, perancangan, metodologi, hingga perencanaan evaluasi. Fokus utama adalah memastikan bahwa proposal tersebut jelas, terstruktur, dan memiliki potensi untuk mencapai hal yang diinginkan. Pada pertemuan ke-9, ini membahas tentang materi melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Pertemuan ini berfokus pada cara-cara efektif untuk melaporkan dan mempresentasikan dari suatu kegiatan. Ini mencakup langkah-langkah dalam menyusun laporan, mulai dari pendahuluan, metode, hasil, hingga kesimpulan. Teknik presentasi juga dibahas, termasuk penggunaan visualisasi, data, dan alat bantu lainnya untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Selanjutnya, dari pertemuan 10 hingga pertemuan 15, itu membahas tentang membuat dan mendesain proposal laporan penelitian, lalu melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian, serta membuat dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Pada pertemuan ke-10 dan 11, itu berfokus pada mendesain dan perancangan proposal penelitian atau laporan penelitian. Sedangkan pertemuan 12 dan 13 itu berfokus kepada bagaimana cara-cara mempresentasikan laporan penelitian tersebut. Dan yang terakhir, di pertemuan ke-14 dan 15 berfokus pada cara membuat artikel ilmiah dari laporan penelitian serta bagaimana cara mempresentasikannya. Materi yang dibahas yaitu berupa yang pertama, hakikat penelitian. Hakikat penelitian di sini ada definisi. Definisinya adalah penelitian adalah upaya sistematis untuk menyelidiki masalah guna mendapatkan jawaban
jawaban menggunakan metode ilmiah. Lalu ada ciri-ciri metode ilmiah tersebut, yaitu rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Lalu ada metode penelitian. Terdapat 3 pendekatan utama, yaitu kuantitatif. Kuantitatif ini menguji hipotesis dan hubungan antar variabel. Lalu ada lagi kualitatif. Kualitatif ini mengeksplorasi fenomena melalui pendekatan induktif. Dan yang terakhir ada campuran atau mixed method, yaitu kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk memahami permasalahan secara komprehensif. Lalu selanjutnya ada kriteria penelitian yang baik, yaitu bermanfaat dan mencerminkan nilai kebaruan atau novelty. Lalu orisinil, relevan, serta dapat dipublikasikan. Dan yang terakhir, mengikuti prosedur ilmiah dan tidak mengandung plagiarisme. Lalu ada sistematika penelitian. Nah, yang pertama proposal penelitian secara kuantitatif, yaitu pada bab 1 terdapat pendahuluan. Pendahuluan mencakup latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat. Lalu di bab kedua ada kerangka teori dan hipotesis. Pada bab ketiga ada metodologi yang mencakup populasi, sampel, teknik analisis, data. Lalu secara kualitatif, itu pada bab 1 terdapat pendahuluan yang mencakup deskripsi masalah hingga batasan penelitian. Lalu di bab kedua terdapat landasan teori, yaitu mencakup studi literatur dan relevansi penelitian. Nah, pada bab ketiga terdapat metodologi yang termasuk teknik pengumpulan dan analisis data. Lalu yang ketiga ada pengembangan. Itu tahapan meliputi studi, pendahuluan, pengembangan model, dan evaluasi model. Nah, jika pada laporan penelitian itu terdapat hasil dan pembahasan harus dibandingkan dengan penelitian relevan. Lalu, kemampuan menjawab rumusan masalah dan memberikan saran untuk penelitian tinjauan atau penelitian lanjutan. Nah, ada lagi jenis-jenis penelitian. Kalau secara kuantitatif itu seperti eksperimen, korelasi, dan survei. Kalau secara kualitatif itu ada studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan historis. Nah, secara campuran itu ada deskriptif, eksplanatoris, dan eksploratorik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Karena di video awal tadi ada diawali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan pantun. Jalan-jalan bersama Bu Ani, tidak lupa membeli dasi. Cukup sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.